Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Atas kehadiran semua yang sudah meluangkan waktu malam ini, ucapnya dalam bahasa Arab yang cukup kental. Acara ini bukan hanya bentuk rasa syukur, tapi juga bentuk cinta untuk seseorang yang seumur hidupnya telah membuat hidup saya berarti. Napasnya tertahan sejenak. Dia menatap langit di atas tenda, seolah berbicara pada seseorang yang tak lagi terlihat. Istri saya, Mahira, ucapnya dengan suara yang nyaris bergetar, adalah perempuan paling lembut yang pernah saya temui. Dia tak pernah meninggikan suara, bahkan saat hidup kami di titik paling gelap. Ketika perusahaan kami nyaris bangkrut belasan tahun lalu, dia tidak marah, tidak menuntut. Dia hanya berkata satu hal, selama kamu masih berjuang dengan doa, Allah tidak akan meninggalkanmu. Beberapa hadirin menunduk, merasakan perasaan empati yang besar. Pak Argatama melanjutkan dengan suara yang sedikit pecah. Saya pernah berpikir kekuatan datang dari kerja keras, dari kemampuan, dari tekad. Tapi setelah kehilangan dia, saya sadar, kekuatan sejati justru datang dari hati yang tenang. Dan hati saya dulu tenang karena dia. Air mata menetes tanpa bisa dia tahan. Dia mengusapnya dengan punggung tangan, namun senyum tipis tetap menghiasi bibirnya. Dia bukan hanya istri yang baik, tapi juga ibu yang tak pernah berhenti memberi. Dia mengajarkan saya, bahwa cinta sejati itu bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi tanpa mengharap kembali. Din yang duduk di bawah panggung menunduk dalam, menahan sesak di dada. Azarin di sampingnya menggenggam tangan suaminya erat, matanya basah di balik cadar. Pak Argatama mengakhiri dengan suara lirih. Kalau malam ini doa kita sampai ke langit, semoga istri saya bisa mendengarnya. Bahwa kami semua mencintainya, dan kami akan terus hidup, bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan cintanya. Tepuk tangan pelan terdengar dari arah barisan tamu, bukan sebagai penghormatan biasa, tapi sebagai ungkapan haru yang tak bisa disembunyikan. Din bangkit perlahan dari duduknya, langkahnya tenang namun penuh emosi yang bergetar di dada. Dia menghampiri ayahnya dan memeluknya erat di depan semua orang. Tak lama, Davian turut berdiri, mendekat, dan merangkul keduanya. Tak ada kata yang terucap. Hanya tiga lelaki, saling berpelukan di tengah lautan doa menggema. 90. Para tamu menundukkan kepala, sebagian tak kuasa menahan tangis. Beberapa ibu-ibu yang duduk di barisan tengah mengusap mata dengan tisu, sementara anak-anak panti di sisi kanan menatap pemandangan itu dengan tatapan polos namun penuh empati. Di kejauhan, Azarin menatap mereka di balik cadarnya. Matanya berkaca-kaca, dada terasa hangat dan sesak sekaligus. Dalam hati, dia berbisik lirih. Bu, lihatlah mereka dari sana. Keluarga ini masih berpegang pada doa-doamu. Suara pembawa acara kembali terdengar lembut, memberi waktu bagi suasana untuk tenang. Masya Allah, sungguh, kisah yang sangat menyentuh hati. Semoga almarhumah Ibu Mahira mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta kesabaran. Seorang perempuan tua yang duduk di barisan depan tiba-tiba berdiri, mengangkat tangan. Maaf, ucapnya pelan, bolehkah saya berbicara sedikit? Pembawa acara mengangguk hormat. Silakan, Nyonya. Perempuan itu melangkah maju. Rambutnya sebagian tertutup kerudung abu muda, suaranya lembut tapi jelas terdengar. Saya kenal mendiang Nyonya Mahira sejak beliau masih muda. Waktu itu, saya salah satu karyawan di perusahaan keluarga ini. Saat semua orang panik karena perusahaan hampir gulung tikar, hanya dia yang datang ke ruang produksi membawa makanan dan berkata, tenang, rezeki gak akan tertukar. Yang penting kita jujur dan tidak menyakiti orang lain. Matanya berkaca-kaca. Saya masih ingat, bahkan gajinya waktu itu belum dibayar 2 bulan, tapi beliau malah memberi kami uang pribadi supaya anak-anak kami tetap bisa sekolah. Perempuan seperti itu, tidak banyak di dunia ini. Suara lirih itu membuat suasana kembali hening. Hanya terdengar isak kecil di antara para tamu. Pak Argatama menunduk,
Tangan tuanya mengepal di dada, menahan emosi yang kembali mengalir. Din dan Davian menatap perempuan tua itu dengan rasa hormat yang dalam. Pembawa acara lalu menutup dengan suara lembut. Setiap orang baik tidak benar-benar pergi. Mereka tetap hidup, dalam kebaikan yang diteruskan oleh orang lain. Doa pun kembali dilantunkan. Suara itu menggema lembut ke langit, berpadu dengan gemericik air dari kolam kecil di ujung taman. Bintang-bintang di atas sana berkelip lebih terang seolah ikut mendengar. Pak Argatama melangkah perlahan keluar dari tenda, menatap langit dengan mata sendu, lalu berbisik lirih. Bu, malam ini, banyak hati yang mendoakanmu. Kamu tidak pernah benar-benar pergi, sayang. Kamu hanya pulang lebih dulu. Tunggu aku, ya, ujarnya lirih. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang lembut menembus tirai kaca besar ruang makan. Rumah besar itu kini terasa lebih tenang, namun juga sedikit kosong. Burung-burung di taman belakang berkicau lirih, seolah mencoba menghidupkan kembali pagi yang masih enggan bergeliat. Azarin sudah bangun sejak dzan subuh. Karean dia belum salat, dia langsung turun membantu para maid menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengatur piring dan cangkir, sesekali menoleh memastikan bayi kembarnya tidak menangis di kamar, meski ada Din yang menjaganya. Suara langkah berat terdengar dari arah lorong. Ketika Azarin menoleh, jantungnya seakan terhenti. Pak Argatama keluar dari kamar sambil menarik satu koper kecil berwarna coklat tua. Wajahnya terlihat tenang, tapi sorot matanya menyiratkan keputusan yang sudah bulat. "Pak," panggil Azarin pelan, namun nadanya syarat dengan kegelisahan. "Papa mau kemana?" Pak Argatama menatapnya, senyum kecil terlukis di bibir tuanya. "Papa cuma mau keluar sebentar, nak." "Keluar? Bawa koper?" Suara Azarin meninggi, panik. Dia spontan menaruh sendok yang sedang dipegang dan melangkah cepat menghampiri. "Mas!" Serunya memekik, "Mas, cepat ke sini." 91. Langkah-langkah tergesa terdengar dari kamar. Din muncul masih mengenakan piyama, diikuti Davian yang setengah berlari menuruni tangga. Para maid saling pandang, bingung dan cemas. Davian menghampiri ayahnya dengan napas sedikit terengah. "Pak, ini apa? Papa mau kemana pagi-pagi begini?" Pak Argatama menatap mereka satu persatu. Ada jeda panjang sebelum dia menjawab, suaranya berat tapi tenang. "Papa cuma mau menepati niat Papa yang kemarin sempat Papa bicarakan, Papa mau tinggal di rumah lansia." Keheningan langsung jatuh. Davian terpaku. Din spontan menggeleng pelan, wajahnya menegang. "Pak, jangan sekarang. Papa baru kemarin bilang. Aku kira Papa cuma lagi sedih. Masa Papa beneran mau?" Pak Argatama memotong dengan nada lembut. "Papa sudah pikirkan ini baik-baik. Rumah itu, tempat yang tenang. Papa udah bilang kemarin, Papa gak mau terus jadi beban. Papa mau menghabiskan sisa waktu Papa dengan tenang, sambil tetap mendoakan kalian." "Beban?" Suara Azarin bergetar, matanya langsung berkaca-kaca. Dia menyatukan kedua tangannya di dada, menahan tangis yang mulai pecah. "Pak, jangan bilang begitu. Papa itu bukan beban, Papa itu bagian dari rumah ini. Kalau Papa pergi, rumah ini kosong, Pak." Pak Argatama menatapnya lama, matanya lembut tapi berisi ketegasan yang tak bisa digoyahkan. "Nak, justru karena Papa sayang sama kalian, Papa pergi. Kalian harus belajar berdiri tanpa Papa, seperti Papa belajar hidup tanpa Ibu." Din melangkah mendekat, suaranya rendah dan getir. "Pak, tolong, jangan lakukan ini sekarang." Pak Argatama menghela napas panjang, menatap wajah anak sulungnya itu dengan senyum tipis. "Kamu anak yang baik, Din. Papa titip perusahaan. Dan tolong jaga adikmu, juga Azarin dan cucu-cucu Papa." Davian yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara lirih. "Pak, setidaknya, biarkan kami siap-siap dulu, antar Papa." Pak Argatama terdiam sejenak, seolah sudah berpikir dengan matang. Dia lalu menggeleng pelan, menatap ketiganya dengan kasih yang dalam.
Tidak usah. Papa ingin pergi tanpa tangis. Kalau kalian antar, Papa gak akan tega. Loh, kemarin aku kan udah bilang. Perkataan Din terhenti dengan gelengah kepala Pak Argatama, menyisakan desah napas berat sekaligus mengecewa Din. Hening mencengkeram ruang makan. Suara detak jam dinding terdengar jelas, menandai detik yang terasa begitu lambat. Azarin menatap koper itu, lalu kembali ke wajah mertuanya. Air matanya akhirnya jatuh. Pak, kalau nanti Papa rindu rumah ini, janji ya, Papa pulang. Pak Argatama tersenyum lembut. Insya Allah, nak, Papa pasti pulang. Dia kemudian menatap mereka satu persatu, memberi senyum terakhir sebelum melangkah menuju pintu. Langkahnya tenang, namun meninggalkan gema yang berat di hati setiap orang yang menyaksikan. Pak, kalau Papa pergi, aku akan kembali ke Mesir juga. Aku akan menetap di sana, ujar Davian dengan suara bergetar, syarat kekecewaan. Sedangkan Din hanya menunduk, dengan mata berkaca-kaca. Namun teriakan Davian barusan tak lagi dipedulikan oleh pria paruh baya itu. Keputusannya sudah bulat, meninggalkan rumah dan anak-anaknya. 92. Ruang tamu yang megah itu mendadak terasa sempit, seperti dindingnya bergerak perlahan menutup. Kepergian Pak Argatama meninggalkan keheningan yang lebih menyakitkan daripada suara pintu pagar yang tadi menutup. Azarin, dengan langkah yang terlihat kehilangan arah, memilih masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Cadarnya tampak bergetar saat dia menahan isak yang ingin pecah. Para maid hanya saling pandang, bingung dan tak berani menyentuh suasana yang begitu rapuh. Di ruang tamu, Davian duduk di sofa, menunduk dalam-dalam. Kedua sikunya bertumpu pada lutut, tangannya meremas rambutnya sendiri, matanya memerah, seperti terbakar dari dalam. Dan akhirnya, bahunya mulai bergetar. Namun tak ada suara. Tidak ada tangisan pecah. Hanya tubuh yang melemah, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menahan luka sampai akhirnya tak kuat lagi. Din melihat itu dari kejauhan. Tanpa menunda, dia menghampiri adiknya dan langsung menarik tubuh Davian ke dalam pelukan. Tidak ada kata-kata, tidak ada nasihat. Hanya pelukan yang erat, hangat, dan kuat, pelukan seorang kakak yang berusaha menjadi tembok terakhir ketika semua hal lain runtuh. Davian akhirnya berbicara dengan suara serak. Ibu sudah tiada. Napasnya tersengal. Sekarang Papa ninggalin kita juga. Dia menarik napas tajam, seolah dadanya sendiri sedang disayat. Bang, dunia jahat sekali rasanya. Kenapa keluarga kita sekacau ini? Aku rindu kehangatan yang dulu, Bang. Din hanya mengusap punggung adiknya, mencengkeramnya sedikit lebih kuat agar Davian tidak merasa sendirian walau satu dunia terasa memusuhi. Beberapa detik kemudian, suara Davian pecah lagi, kali ini lebih getir. Aku tahu, aku yang bikin semua ini terjadi. Din langsung menegang, tapi dia tetap diam, menunggu sampai adiknya menyelesaikan kalimatnya. Davian menggigit bibir, menahan tangis yang hampir melompat keluar. Ibu meninggal karena aku. Suaranya pecah. Kalau bukan karena egoku ingin melihat Siva untuk yang terakhir kali, ibu gak nyusul aku hari itu. Kalau dia gak nyusul aku, dia gak akan. Dia tidak sanggup melanjutkan. Napasnya tersedak. Dan sekarang Papa ninggalin rumah, Papa pergi karena aku. Karena aku bikin keluarga ini hancur. Din menarik wajah Davian agar menatapnya. Mata adiknya berlinang tanpa henti, penuh duka dan ketakutan, seperti seorang anak kecil yang baru saja kehilangan dunianya. Davi. Suara Din lembut tapi tegas. Dengarkan abang, ya. Davian menggeleng, namun Din menahan sisi wajahnya dengan kedua tangan. Kamu gak bikin siapapun meninggal. Din menegaskan. Kamu gak bikin keluarga ini hancur. Gak ada satupun dari kita yang mau kejadian itu terjadi. Tapi karena aku, Bang, aku. Musibah tetap musibah, potong Din lirih. Ibu gak pernah salahin kamu. Papa juga gak pernah salahin kamu. Davian terisak makin keras, akhirnya suara itu muncul, retak,
pecah, dan tidak lagi bisa dia sembunyikan. 93. Din menariknya kembali ke dalam pelukan. Davi, Papa pergi bukan karena kamu. Papa pergi karena dia terlalu sayang sama ibu sampai dia bingung harus hidup dalam rumah tanpa ibu. Pelukannya semakin menguat. Papa udah rencana ini dari awal, sejak hari ibu meninggal. Bukan karena kamu. Itu pilihan Papa untuk nenangin diri, bukan karena Papa mau ninggalin kita. Tangan Davian mencengkeram baju Din, seolah takut kehilangan lagi. Bang, aku takutan. Din mengecup pelan puncak kepala adiknya, memberi ketenangan yang selama ini belum sempat dia berikan. Kamu gak sendiri. Selama abang masih di sini, selama kita masih dua bersaudara, kamu gak akan pernah sendiri. Davian terisak lagi, tapi kini tangisnya jatuh dalam pelukan seseorang yang tidak akan pergi. Kita akan hadapi semua bareng-bareng, ucap Din, suaranya seperti fondasi terakhir yang masih berdiri kokoh. Papa butuh waktu. Kita beri itu. Tapi kamu, jangan pernah siksa diri kamu lagi. Din mengusap punggung adiknya perlahan, berulang-ulang, seperti mencoba menyapu seluruh beban yang menempel di sana. Davi, kamu bukan penyebab apapun. Kamu cuma anak yang kehilangan ibu. Sama seperti abang. Dan papa. Kita semua sedang luka. Tapi bukan karena kamu. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, Davian mengangguk kecil, meski matanya masih dipenuhi air mata. Din memeluknya lebih erat. Dia pun hancur dengan situasi pelik ini, namun lagi dan lagi semesta memaksanya untuk tetap waras. Sejak awal dia yang berusaha menjadi penguat, namun tak ada yang menguatkannya. Setelah beberapa saat, Din menepuk pelan bahu Davian, memastikan adiknya benar-benar mendengar setiap kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Dia menarik napas panjang dan menahan getaran di dadanya. Ayo ikut abang sebentar, ujar Din lembut. Davian mengangkat wajahnya, masih sembab. Kemana? Salat duha dulu. Kita tenangkan hati kita sama-sama, jawab Din. Suaranya terdengar letih, namun tetap hangat. Ikut? Ya. Davian tidak menjawab. Hanya mengangguk kecil, seperti anak kecil yang pasrah mencari pegangan di tengah badai. Din merangkulnya, menuntun langkah adiknya menyusuri lorong rumah yang masih dipenuhi aroma bunga dari rangkaian duka cita. Mereka melewati pintu kamar di mana Azarin berada. Din sempat melirik sekilas, lampu kamar redup, dan dari celah pintu, dia melihat bayangan tubuh istrinya yang duduk di dekat jendela. Hati Din mencelos. Dia tahu Azarin pun terpukul dengan keadaan yang begitu cepat terjadi. Baru kemarin Azarin menyuapi sang ayah dengan sabar, bahkan mendoakan panjang umur, kini di depan matanya sang ayah pergi dari rumah. Ingin dia masuk, hanya sekadar memastikan istrinya tidak merasa sendirian. Namun dia harus ke musola lebih dahulu, ditambah lagi Azarin masih dalam masa nifas, belum bisa menunaikan salat. Begitu pintu musola dibuka, aroma karpet yang lembut bercampur dengan semilir udara pagi masuk melalui jendela kecil. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menciptakan garis-garis cahaya hangat di lantai. Di sudut ruangan, sudah tersedia rak kecil berisi sarung dan mukena. Din langsung menuju keran wudhu di ujung ruangan. Dia melepas jam tangannya, menggulung lengan kemejanya, lalu membasuh wajahnya. Air yang dingin memantul di kulitnya, membuat pikirannya sedikit lebih jernih meski beban di dadanya terasa tak berubah. Davian mengikuti, bergerak pelan seolah setiap gerakan adalah upaya untuk tidak pecah kembali. Setelah selesai berwudu, Din mengambil sarung yang terlipat rapi di rak. Gerakannya tenang, tapi sorot. 94. Matanya menyimpan sesuatu yang berat. Seperti orang yang dipaksa kuat, padahal kakinya pun sedang gemetar. Dia berdiri di depan sajadah imam, membentangkannya. Davi, panggilnya lembut, kamu di belakang abang, ya. Davian mengangguk dan berdiri tepat di belakang, menata sajadah bermotif garis-garis hijau. Din menarik napas panjang sekali lagi. Untuk sesaat, dia memejamkan mata. Bismillah,
Kuatkan aku ya, Allah, untuk rumah ini agar tidak runtuh, gumamnya dalam hati. Lalu dilanjutkan dengan niat salat duha. Dia membuka mata perlahan, tangannya terangkat. Allahu Akbar. Suara Din pecah sangat pelan, hanya Davian yang bisa mendengarnya. Namun justru itulah yang membuat momen itu begitu menggetarkan. Seorang kakak, yang sedang hancur, tetap memimpin adiknya menuju ketenangan. Sementara itu Azarin duduk di sofa empuk berwarna krem lembut, tepat di hadapan jendela besar yang menghadap halaman belakang rumah. Tirai tipis bergerak pelan. Namun tak ada yang benar-benar dia nikmati. Semua terasa kacau. Kamar itu begitu mewah, lantai marmer hangat, dinding dengan panel kayu elegan, lampu gantung kristal kecil yang memercikkan pantulan cahaya lembut. Di sisi lain, kamar bayi yang menyatu dengan ruangannya tampak tenang. Dua boks putih berdiri rapi dengan mobile awan berputar perlahan. Aroma bedak bayi bercampur dengan lotion lavender mengisi udara, menciptakan kehangatan yang biasanya menenangkan Azarin. Namun pagi ini, tak ada yang terasa menenangkan. Pandangan Azarin kosong, menatap jauh melewati jendela seolah berusaha mencari jawaban di balik hamparan langit. Napasnya terasa sesak, karena rumah ini seperti menyimpan luka yang semakin hari semakin dalam. Mbak Santi, yang tengah melipat selimut kecil di sisi kamar bayi, namun Mais bisa melihat majikannya. Sesekali meliriknya. Dia tampak ragu untuk bertanya. Bu, panggil Mbak Santi hati-hati, suaranya kecil. Mau dibikinin teh anget? Azarin tak langsung menjawab. Kelopak matanya bergerak, tapi tatapannya masih terpaku pada sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa detik, dia baru menarik napas pelan. Enggak, Mbak, terima kasih. Mbak Santi mengangguk, kembali mengurus selimut bayi. Dua bayi mungil yang tadi subuh baru disusuinya masih terlelap, napas mereka teratur, damai, sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di hati ibunya. Azarin menunduk, meremas jemarinya sendiri. Kenapa perasaan ini terasa seperti dicengkram? Padahal aku, bukan siapa-siapa. Hanya menantu. Tapi kenapa sakitnya sedalam ini? Dia mengedip beberapa kali, mencoba menghentikan air mata yang nyaris jatuh. Keluarga Argatama, sejak hari pertama dia masuk ke rumah ini, mereka menyambutnya seolah dia putri kandung sendiri. Tak pernah sekalipun membuatnya merasa asing. Bahkan ketika dia sedang hamil, ibu mertuanya, almarhumah selalu menenangkan saat dia sedang gelisah, atau memasak makanan kesukaannya. Mengingat itu saja sudah cukup membuat dadanya kembali sesak. Azarin meraba perutnya yang masih terasa berat karena masa nifas. Seandainya ibu menasi ada, pasti rumah ini gak akan seterluka ini. Suara dering ponsel memotong lamunannya, nyaring, menusuk keheningan kamar yang sejak tadi terasa begitu berat. Azarin tersentak kecil. Dia buru-buru menyeka ujung matanya, menarik napas panjang, lalu meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja kecil di samping sofa. Layar itu menampilkan nama yang selalu membuat dadanya menghangat, Unmi. Hatinya bergetar. Dia, 95. Langsung menyambar panggilan itu, hampir tergesa. Assalamualaikum, Umi, ucapnya dengan suara yang dia paksa terdengar ceria, meski serak tipis masih tertinggal. Suara Herlina muncul di seberang, lirih namun penuh kasih sayang. Waalaikumsalam, nak, Azarin kamu lagi apa, sayang? Azarin tersenyum kecil, meski matanya masih basah. Lagi di kamar, Umi. Sama bayi-bayi juga, mereka lagi tidur. Beberapa detik tak ada suara. Herlina menarik napas panjang. Umi, mau minta maaf sama kamu, nak, ucapnya tiba-tiba, getaran halus terdengar jelas. Umi, benar-benar mohon maaf karena gak bisa ke Dubai waktu Bu Mahira, waktu beliau pergi. Azarin langsung menegang. Dia refleks duduk lebih tegak, seolah bisa memeluk ibunya dari jauh. Umi, gak usah minta maaf seperti itu, jawab Azarin cepat, namun suaranya tetap lembut. Aku paham kondisi Umi saat ini. Tapi Umi tetap merasa bersalah. Lanjut Herlina.
Harusnya Umi ada di samping kamu, apalagi kamu lagi masa nifas, lagi butuh banyak bantuan. Tapi Sanum masih kecil sekali, nak. Baru sebulan lewat. Umi gak tega bawa dia 9 jam naik pesawat, belum lagi adaptasinya nanti. Kemarin saja dia sempat rewel saat tiba di Indonesia. Azarin menutup mata. Ada kehangatan sekaligus ngilu yang merayap di dadanya. Umi, justru itu bukti kalau Umi ibu yang baik, katanya, suaranya lembut. Sanum masih sangat rapuh. Umi gak salah memilih untuk tetap di rumah. Di sini semua orang bantu aku. Ada Mbak Santi, ada Mas Din, Umi jangan merasa meninggalkan aku. Hening beberapa detik. Seakan Herlina sedang menahan air mata. Nak, kamu selalu berusaha kuat, ya, gumam sang ibu lirih. Padahal Umi tahu kamu juga pasti capek. Azarin tersenyum pelan, menatap langit yang tampak dari balik jendela. Capek itu wajar, Umi. Tapi bukan berarti aku gak bisa jalan terus. Allah gak kasih cobaan yang salah alamat, ujarnya. Lagi pula, aku di sini bukan sendirian. Herlina menghela napas yang terdengar lebih lega. Kamu gak pernah ditelepon kakakmu, nak. Lanjut Herlina. Azarin kontan menggeleng, meski dia tahu ibunya tak bisa melihat. Gak, Umi. Oh. Suaranya terdengar berat, membuat Azarin sempat mengerutkan kening. Sepertinya dia lagi sibuk. Kamu tahu sendiri, makin dekat hari menikah, makin riweh. Umi sampai susah menghubungi dia akhir-akhir ini. Loh, Umi memangnya gak satu tempat tinggal dengan Kak Al? Bukannya Umi di apartemen Kak Al, yang di Jakarta? Tanyanya, ragu namun penuh penasaran. Herlina terdiam sejenak. Dan saat dia bicara lagi, suara itu terdengar lebih melelahkan dan sedikit tercekat. Gak, nak, Umi udah ke Sukabumi. Azarin spontan berdiri dari sofa. Jantungnya berdebar tak menentu. Ke Sukabumi. Kapan, Umi? 3 hari lalu, jawab Herlina pelan. Alea minta Umi ke sini. Bawa Sanum. Katanya dia ada banyak persiapan nikah, dan lebih tenang kalau Sanum di Sukabumi. Jadi sekarang Umi jagain Sanum di rumah lama. Azarin menatap jendela kosong, namun pikirannya berputar cepat. 3 hari. Itu lama sekali, Umi. Kak Al gak ke Sukabumi sama sekali. 96. Herlina menghela napas berat, napas yang membuat bulu kuduk Azarin ikut meremang. Kemarin malam masih ada kabar. Setelah itu hilang, nak, sampai sekarang. Umi pikir dia menghubungi kamu. Azarin menutup mulutnya dengan tangan, napasnya tercekat. Umi yakin Kak Al gak bisa dihubungi. Desaknya, kali ini terdengar panik meski dia berusaha menahannya. Yakin, nak, nomornya mati. Dari tadi malam sampai pagi ini masih sama. Begitu juga dengan Ryan, Umi hubungi, tapi nomornya juga gak aktif. Azarin memejamkan mata, kepalanya terasa ringan namun sesak. Ini bukan lagi kesibukan pra-pernikahan. Bukan lagi soal persiapan. Ada sesuatu yang tak beres. Sangat tidak beres. Umi juga bingung, nak. Hari pertama Umi ke Sukabumi, kakakmu Mais sempat ngirim ASI. Tapi sekarang, gak ada kabar sama sekali. Stok ASI untuk Sanum juga mulai berkurang. Dia lalu menghela napas lebih panjang, kali ini terdengar benar-benar khawatir. Azarin pun mendadak merasa kedua lututnya melemas. Dia jatuh kembali ke sofa, menahan tubuhnya agar tidak rubuh. Ya Allah! Gumamnya lirih. Dia memandang ke arah kamar tempat anaknya tertidur pulas. Namun gambaran wajah Alea ikut terbayang, senyum kakaknya terperi jelas di ingatannya. Kak Al, kamu di mana? Gumamnya cemas. Namun dia tak membiarkan kepanikannya terdengar penuh kepada ibunya. Dia mengusap wajahnya perlahan, memaksa napasnya teratur meski dadanya berdenyut sakit. Umi, ucapnya setenang mungkin. Umi jangan cemas dulu, mungkin Kak Al lagi di tempat yang susah sinyal. Umi ingin percaya itu, nak. Suara sang ibu bergetar. Tapi,
Pernikahan tinggal 2 minggu lagi. Masa dia bisa hilang seperti ini? Azarin menggigit bibirnya kuat-kuat. Dadanya bergetar, pikirannya kacau, tapi kata-katanya tetap lembut, matang, dan penuh logika seperti biasanya. Umi tenang dulu, ya, insya Allah kita cari cara. Nanti abis ini aku coba cek sesuatu, coba hubungi beberapa orang. Dia menarik napas panjang, menahan gemetar. Umi jaga Sanum dulu ya. Jangan tinggal sendirian. Kalau ada apa-apa langsung kabari aku. Iya, nak. Suara Herlina terdengar hampir menangis. Umi cuma takut terjadi apa-apa. Alea gak pernah kayak gini. Apalagi soal Sanum, Alea begitu memikirkan putrinya. Azarin menutup matanya, yang terasa panas. Dia pun menjadi tak tenang memikirkan sang kakak. Aku tahu, Umi. Aku tahu. Hening sejenak. Keduanya sama-sama mencoba memegang kendali atas ketakutan yang mulai merayap. Aku tutup dulu ya, Umi. Nanti aku telepon lagi kalau ada kabar. Iya, jaga dirimu, nak. Telepon terputus. Azarin menatap ponsel itu lama, tubuhnya tak bergerak, kecuali jemarinya yang sedikit bergetar. Ada 2 masalah besar kini menumpuk di dadanya. Ayah mertuanya pergi tanpa tahu kapan kembali. Dan kini, kakaknya menghilang. Azarin menunduk, menahan napas agar isaknya tidak pecah. Ya Allah! Bisiknya lirih, penuh cemas dan ketakutan yang menenekan dada. Apa yang sebenarnya terjadi? 97. Dengan tangan yang masih getar, Azarin kembali mencoba menghubungi nomor kakaknya. Ponsel itu menempel di telinganya. Namun seperti yang dikatakan sang ibu, memang nomor kakaknya tidak aktif. Tak ingin menyerah, dia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Hasilnya tetap sama, tidak aktif. Azarin menggigit bibir bawahnya, dengan perasaan cemas. Jantungnya berdetak kacau. Dia buru-buru membuka Instagram kakaknya. Biasanya, kakaknya adalah tipe yang tidak bisa hidup tanpa memamerkan keseharian, kopi pagi, pekerjaan, candaan receh, atau sekadar langit sore. Namun kini, postingan terakhir hanyalah ucapan belasungkawa untuk mertuanya. Sudah lebih dari 24 jam tidak ada aktivitas. Story kosong. Feed sepi. Azarin mengusap wajahnya yang mulai memanas, pikirannya berputar cepat. Ada apa? Kenapa semua terasa saling berkaitan? Kenapa semuanya terjadi bersamaan? Di tengah kepanikan itu, pintu kamar berderit perlahan. Azarin tidak sadar. Bahkan ketika langkah kaki mendekat, dia masih terpaku pada layar ponselnya yang berkedip. Barulah ketika sebuah tangan melingkari perutnya dari belakang, tubuh Azarin terlonjak keras. Sayang, hei, ini aku. Suara Din rendah, serak, masih dibalut duka yang tebal. Azarin menoleh spontan. Matanya membesar, seperti seseorang yang tertangkap sedang memendam badai. Din memandangi wajah istrinya dengan kening berkerut, menelisik tiap guratan keresahan yang tak berusaha ditutupi Azarin. Kenapa, sayang? Pertanyaan itu keluar lembut, tapi penuh tekanan emosional. Azarin terdiam. Tenggorokannya menutup rapat. Ada banyak hal yang ingin dia ucapkan, ketakutannya, dugaan buruknya untuk sang kakak. Namun dia ragu. Dia tahu betapa rapuh Din sejak kejadian beberapa hari terakhir. Dia tidak ingin menambah luka di saat suaminya sendiri sedang terlatih. Namun diam pun membuat dadanya semakin sesak. Din menyentuh bahunya, memaksa mata istrinya menatapnya. Kamu bikin aku khawatir. Ada apa? Azarin menelan ludah, napasnya tersengal. Dia akhirnya berbisik pelan, suara nyaris pecah. Aku gak bisa hubungi Kak Al. Nomornya mati. Semua sosmednya gak aktif. Dan aku takut, Mas. Kelopak matanya berkaca-kaca. Aku takut ada sesuatu yang terjadi. Din terdiam. Rahangnya mengeras. Genggamannya di bahu Azarin menguat, seakan mencoba menyalurkan ketenangan yang bahkan dia sendiri tidak punya. Dia lalu menarik napas pelan,
dan meraih tubuh Azarin dan memeluknya erat. Pelukan itu bukan sekadar upaya menenangkan, itu adalah insting seorang suami yang panik, bingung, tapi memaksa dirinya tetap terlihat kokoh di depan perempuan yang dia cintai. Azarin kaku di dalam pelukan itu. Bahunya tegang, napasnya memburu, seolah dunia di sekelilingnya mengecil. Dia tidak membalas pelukan itu, bukan karena tidak ingin, tapi karena kecemasan yang menggantung, membuat tubuhnya terasa dingin dan beku. Din tahu, dia bisa merasakan tubuh istrinya yang tidak rileks sedikit pun. Tapi dia tetap memeluk, menahan dirinya agar Azarin merasa ada seseorang di sisinya, walaupun hanya sebagai sandaran sementara. Sayang, gumam Din di dekat telinganya. Aku di sini. Hening beberapa detik. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak dari sudut kamar, seolah ikut menghitung waktu cemas mereka. Saat Din akhirnya melepaskan pelukannya, tangannya masih menyentuh kedua sisi wajah Azarin. Tatapannya lembut namun serius, seperti seseorang yang memaksa dirinya tetap waras di tengah badai. Aku bakal cari tahu soal Alea, ucap Din rendah, mantap, meski di balik suaranya terlihat jelas bayangan. 98. Stres dan duka yang belum pulih. Kamu tenang dulu, ya. Jangan bikin pikiran kamu sendiri tambah berat. Azarin tidak menjawab. Bibirnya bergetar, dan air matanya menumpuk di garis mata, hampir jatuh tapi menahan diri. Din mendekat dan mengecup keningnya pelan. Sentuhan itu hangat, tapi juga membawa ketegangan terselubung, seolah Din sedang memohon agar istrinya bisa lega walau sedikit. Percaya sama aku, bisiknya. Setelahnya, Din menggandeng pelan tangan istrinya dan membimbingnya ke sofa. Azarin duduk perlahan, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Tangannya masih menggenggam ponsel, seolah benda itu adalah harapan terakhir yang dia punya. Din melepas genggaman itu perlahan, memastikan Azarin bersandar dengan nyaman. Di sini dulu, ya. Tarik napas pelan. Azarin hanya mengangguk kecil, tanpa suara. Din melangkah ke arah ranjang dengan langkah panjang namun penuh tekanan. Dia mengambil ponselnya di atas nakas. Jemarinya sedikit bergetar saat layar menyala dan memantulkan wajahnya yang menegang. Bukan sekadar cemas. Ada tekad yang mengeras di sorot matanya. Bergegas dia membuka daftar kontak, namun tak langsung menekan siapapun. Bukan karena dia bingung, melainkan karena dia sedang mengukur risiko. Siapa yang cukup bisa dipercaya? Siapa yang cukup cepat? Siapa yang tidak akan menambah kekacauan? Matanya bergerak cepat, melewati nama-nama yang baginya hanya cocok untuk urusan bisnis, bukan situasi genting seperti ini. Lalu berhenti pada satu nama, seseorang yang selama ini hanya dia hubungi ketika keadaan benar-benar mendesak. Bukan kolega, bukan saudara. Tapi orang lapangan yang dia tahu akan bergerak sebelum sempat bertanya. Meski dia tahu, apakah orang ini bisa membantunya atau tidak. Dia segera menekan nomor itu. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, sampai ke 3 kali. Wajah Din mengeras. Bahunya tampak naik turun menahan napas, menunggu orang di seberang mengangkat. Saat sambungan tersambung, suaranya langsung berubah. Lebih rendah, lebih tajam, lebih tegas dari beberapa menit lalu. Vera, saya butuh bantuan kamu. Kalau kamu bisa, ucap Din begitu panggilan tersambung. Suaranya rendah, cepat, dan penuh tekanan. Saya butuh kamu cek tempat tinggal kakak ipar saya. Sekarang. Vera tampak terkejut dari seberang. Sekarang, Pak, ada apa? Din mengusap wajahnya kasar. Saya gak bisa jelasin sekarang. Yang jelas, dia gak bisa dihubungi dari. Dia menoleh pada Azarin. Dari kapan, sayang? Dari kemarin, Mas. Jawabnya cepat. Ya, dari kemarin. Lanjut Din. Oke, kasih alamatnya. Saya langsung jalan. Din mengetuk bagian belakang ponselnya, frustrasi. Tunggu. Saya belum dapat alamat apartemennya. Dia kembali menoleh pada Azarin. Sayang, apartemennya Alea di mana?
Azarin mengangkat wajahnya perlahan, tampak kaget sekaligus bingung. Aku gak hafal detailnya. Aku tanya Umi dulu. 99. Suara Azarin terdengar lirih namun panik. Jari-jarinya dengan cepat membuka aplikasi pesan. Dia mengetik dengan cepat. Umi, alamat lengkap apartemen Kak Al yang di Jakarta itu apa? Tolong cepat, ya. Beberapa detik terasa seperti menunggu berjam-jam. Din terus menatap istrinya. Tatapan khawatir bercampur takut. Kedua tangan mengait pinggangnya, mencoba meredakan kegugupannya sendiri. 1 menit, 2 menit, sampai 3 menit. Azarin gelisah, menggeser tubuhnya di sofa. Kenapa lama banget balasnya? Din melangkah mendekat dan menaruh tangannya di bahu istrinya, memberi sedikit tekanan. Tenang, sayang. Tenang dulu. Layar ponsel Azarin akhirnya menyala. Pesan masuk. Azarin buru-buru membuka, matanya melebar saat melihat deretan teks yang dikirim ibunya, alamat lengkap apartemen Alea, lengkap dengan nomor unitnya. Ini. Azarin menyerahkan ponselnya pada Din, napasnya tersengal. Ini alamatnya. Din membaca cepat, lalu meneruskannya ke Vera. Ver, ini alamatnya. Saya harap untuk kali ini saja, kamu ke sana sekarang. Suara Din Sulah tak menerima penolakan. Padahal dia tahu, Vera juga sibuk dengan keluarganya saat ini. Vera bukan bagian dari kantornya lagi. Namun hanya wanita ini yang bisa dipercaya bekerja dengan cepat dan tepat. Siap, Pak. Saya langsung berangkat. Mungkin butuh sekitar 30 menit buat sampai. Begitu sampai, kabarin saya, ya. Apapun kondisi di sana. Akan saya cek semuanya. Telepon ditutup. Din memejamkan mata sejenak, seolah sedang menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih buruk dari dugaannya. Sementara Azarin memandangnya dengan tatapan penuh ketakutan, takut akan jawaban yang mungkin akan dia dengar. Mas, kira-kira, Kak Al kenapa? Suara Azarin pecah. Din menatap wajah istrinya. Ada banyak jawaban di kepalanya. Namun satu pun tak terdengar meyakinkan. Aku harap. Din menelan ludah, suaranya melemah. Aku harap, ini cuma kesalahan sinyal. Atau ponselnya mati. Azarin mengangguk pelan, meski jelas dia sendiri tak percaya. Din pun, duduk di sampingnya, mengusap punggung istrinya sambil terus menatap ponselnya, menunggu pesan dari Vera. 100. Din berdiri beberapa langkah dari sofa, masih menunduk menatap layar ponsel yang baru saja dia matikan. Napasnya tampak berat, dada naik turun seperti sedang menahan seluruh tekanan agar tidak tumpah keluar. Azarin menunggu tanpa suara, kedua tangannya saling menggenggam sampai buku-bukunya memutih. Begitu Din berbalik, Azarin langsung bangkit. Bagaimana, Mas? Tanyanya cepat, nada suaranya penuh cemas. Din mengembuskan napas panjang sebelum memberikan jawaban yang dia tahu akan mengguncang istrinya. Vera udah ke apartemen Alea, ujarnya pelan, namun pasti. Tapi, apartemennya kosong. Wajah Azarin menegang seketika. Bibirnya gemetar, dan pupil matanya melebar seperti baru saja mendengar sesuatu yang tidak ingin dia percayai. Tak ada suara keluar dari mulutnya. Hanya diam yang penuh kecemasan. Melihat itu, Din segera melangkah mendekat. Dia memegang kedua pundak Azarin dengan lembut, ibu jarinya mengusap ke depan seolah berusaha menghaluskan gelombang ketakutan yang memukul hati istrinya. Sayang, panggil Din dengan suara yang sangat lembut. Dengerin Mas dulu. Azarin menatapnya, ketakutan itu begitu jelas. Din menundukkan kepala sedikit agar matanya sejajar dengan mata istrinya, gerakan kecil yang dia lakukan hanya pada momen penting, saat dia ingin memastikan tidak ada kata yang salah sasaran. Vera masih cari tahu, ujarnya tenang, meski rahangnya tampak mengeras menahan kecemasan yang sama. Mas juga belum dapat kabar lengkap. Jadi, kamu jangan buru-buru takut. Kita cari sama-sama, iya. Azarin menutup mulut dengan telapak tangan, matanya berkaca-kaca. Tapi, Mas, kalau apartemennya kosong,
berarti Kakal. Din langsung menggeleng cepat, memotong sebelum pikiran itu berkembang. Jangan mikir sejauh itu dulu, sayang. Dia menarik Azarin ke dalam pelukan. Bukan pelukan memburu, bukan juga pelukan panik, melainkan pelukan yang penuh kehangatan dan kedewasaan. Pelukan yang mengatakan bahwa dia siap memikul beban istrinya, meski pundaknya sendiri sedang berat. Dada Azarin menempel di dadanya, dan Din mengusap punggung istrinya perlahan. "Kamu udah cukup banyak mikirin banyak hal, sayang," bisiknya. "Mas gak mau kamu tambah sesak karena hal yang belum jelas. Mas di sini. Mas yang urusin ini. Kamu cukup jagain diri sama bayi-bayi kita." Azarin menggigit bibir, suaranya hampir tak keluar. "Mas, kamu sendiri gimana? Kamu juga lagi banyak pikiran." Din tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang sedang berusaha kuat untuk orang yang dia cintai. "Mas baik," jawabnya pelan. "Asteris walau enggak sepenuhnya baik, tapi Mas bisa berdiri. Dan selama Mas bisa berdiri, kamu gak akan Mas biarin goyah." Dia menyentuh pipi Azarin dengan kedua tangannya, mengusap perlahan seperti menenangkan anak kecil yang ketakutan. "Kita jalanin ini sama-sama, iya." Suaranya serak. "Tapi kamu harus percaya sama Mas." Azarin akhirnya mengangguk kecil, masih diam, namun pelan-pelan napasnya mulai stabil. Dia meraih tangan Din dan menggenggamnya erat, seakan itu satu-satunya jangkar yang membuatnya tetap waras. Din menunduk sedikit, mengecup kening istrinya lama, lebih lama dari biasanya. Seolah itulah cara dia mengatakan bahwa meski dunia mereka retak di berbagai sisi, dia akan tetap menjadi penyangga yang utuh. 101. Untuknya. Saat Din melepaskan pelukan itu, dia menatap Azarin dengan tatapan mantap. "Kita tunggu kabar dari Vera dulu," ujarnya. "Kalau sampai siang ini gak ada kabar, Mas cari cara lain." Ada janji di mata Din. Ada perlindungan yang tidak diucapkan, tapi jelas terasa. Di saat yang sama, tangis bayi memecah keheningan kamar. Bukan satu, tapi dua tangis yang melengking bersahutan, khas bayi kembar yang selalu ikut bangun bersama. Suara itu membuat Azarin otomatis menoleh, namun tubuhnya masih terasa berat dan pikirannya belum sepenuhnya stabil. Mbak Santi yang sedari tadi menjaga si kembar, dan merasa sungkan karena keberadaan Din di dalam kamar, dia segera berdiri. "Bapak, Ibu, saya izin lihat Alina dulu ya." Kayaknya dia udah bangun. Din menatap sebentar, mengangguk pelan. "Iya, Mbak, makasih." Mbak Santi keluar dengan cepat, meninggalkan Din dan Azarin hanya berdua di kamar bersama dua tangisan yang memenuhi udara. Azarin hendak bangkit dengan refleks seorang ibu, tapi Din langsung menahan bahunya dengan lembut. "Sayang, duduk dulu," ucapnya pelan namun tegas. "Mas yang ambil Zayan sama Zamira." "Mas." Azarin memandangnya dengan ragu. "Aku bisa, kok. Tadi kamu baru cemas berat. Napas kamu aja masih belum stabil," balas Din sambil melangkah ke arah box bayi. "Mas ada di sini bukan buat nonton kamu capek sendirian." Suara tegas itu bukan teguran, melainkan perhatian yang menyelimuti. Azarin terdiam, dia tahu Din benar. Din menunduk, mengangkat Zayan lebih dulu. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian seperti seseorang yang sudah terbiasa tetapi tetap menghargai fragilitas seorang bayi. Tangan besar itu menahan kepala sang putra, lalu menggendongnya ke dada. Dia mengayun pelan, menepuk-nepuk lembut punggung kecil itu. "Zayan, ayah di sini." Suaranya rendah, hangat, dan memecah ketegangan yang sedari tadi menggantung. Zayan mereda sedikit, meski beberapa kali masih terisak. Din kemudian kembali mengambil Zamira. Bayi perempuan itu sudah memerah wajahnya, menangis keras seperti menuntut perhatian yang sama. "Tenang, nak, ayah gak kemana-mana," bisik Din, mengendong Zamira di lengan satunya dengan teknik yang terbilang rapi dan terlatih. Azarin hanya bisa menatap. Ada kelelahan di mata Din, ada guncangan batin yang masih belum surut,
Tapi cara Din menggenggam kedua anaknya, menenangkan keduanya, seolah menegaskan sesuatu. Bahwa seberat apapun dunia hari ini, dia tetap memilih menjadi ayah yang hadir. Din mendekat ke Azarin, duduk di sampingnya. Zayan dia serahkan perlahan ke pangkuan Azarin, sementara Zamira tetap dia gendong. Bunda peluk Zayan, beri ASI lebih dulu, ujarnya lembut. Azarin menerima putranya, mencium pelan dahinya. Ya Allah, kenapa sayang, bangun bareng begini, gumamnya pelan, mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. Din melirik wajah istrinya, yang terlihat begitu lelah, begitu rapuh, namun tetap berusaha kuat. Karena mereka tahu bundanya lagi sedih, jawab Din pelan. Jadi mereka minta digendong biar bunda gak kepikiran sendirian. Azarin menatapnya. Mas, kadang kamu tuh, bikin hati aku runtuh. Din tersenyum kecil, meski ada bayangan duka di baliknya. Kalau runtuhnya ke arah Mas gak keberatan. 102. Ucapan itu berhasil membuat Azarin menggeleng kecil, menahan haru yang nyaris tumpah. Dia menyandarkan kepala ke bahu Din sebentar, masih menggendong Zayan. Makasih, Mas, ucap Azarin lirih. Di saat Mas sendiri lagi berat, Mas tetap jaga aku dan anak-anak. Maaf, aku jadi nambahin beban. Din langsung menggeleng, cepat dan tegas. Sayang, kamu bukan beban. Kamu pegangan Mas. Yang lain boleh jatuh, tapi kamu jangan. Zamira tiba-tiba terisak lagi, dan Din langsung mengayun pelan bayi perempuannya. Zamira cantik, anak soleha, ayah di sini. Suaranya merendah seperti bisikan doa. Tangis itu perlahan mereda. Azarin melihat pemandangan di hadapannya, suaminya, yang semalam membacakan doa untuk ibunya, pagi ini ditinggal ayahnya pergi, kini duduk menenangkan dua bayi dengan tangan bergetar tapi keteguhan luar biasa. Air mata yang dia tahan akhirnya jatuh juga. Din melirik dan mengusap puncak kepalanya. Sayang, jangan nangis. Aku cuma. Suara Azarin tercekat. Takut Mas juga gak kuat. Din menatapnya lama, dalam, penuh keyakinan yang dipaksa tetap hidup. Kalau Mas mulai goyah, ucapnya pelan, kamu cukup duduk di sebelah Mas begini. Itu udah bikin Mas kuat lagi. Azarin menarik napas gemetar sambil mengangkat salah satu bayi ke pelukannya. Gerakan itu lembut, penuh kasih, tapi tangan yang bergetar menunjukkan betapa rapuhnya dia sebenarnya. Din membantu menyodorkan satu bantal kecil, memastikan posisi kepala bayi aman, lalu duduk persis di sebelahnya. Azarin membuka kancing menyusui dengan gerakan hati-hati. Begitu si kecil mulai menempel, suara isakan kecilnya mereda. Bayi yang lain, yang digendong Din, juga mulai tenang saat melihat ibunya. Keheningan sempat menyelimuti selama beberapa saat, Azarin fokus menatap wajah bayi laki-lakinya yang begitu semangat menghisap sumber ASI, tanpa mengerti perasaan yang berkecamuk di benak kedua orang tuanya. Tangannya terulur mengusap pipi Zayan dengan lembut, berulang-ulang. Tanpa dia sadari, sedari tadi Din memandang istrinya begitu lekat sembari menenangkan Zamira. Dia merasa jatuh cinta berkali-kali pada wanita di depannya, bahkan lebih dari yang mungkin Azarin pikirkan. Kemarin saat dia terluka dan Azarin tak ingin berbicara dengannya, bahkan bertemu dengannya, rasanya setiap bernapas pun begitu berat. Namun, kini masalah yang sedang dia hadapi terasa lebih ringan melihat senyum istrinya. Tanpa benar-benar menyadari, tangan Din terangkat. Jemarinya menyentuh kepala Azarin, menyibak sedikit rambut yang jatuh di pelipis wanita itu. Azarin menoleh cepat, mata membesar sedikit. Mas, bisiknya pelan, seperti takut suaranya akan memecahkan momen tersebut. Din hanya tersenyum. Senyum yang hangat, dan penuh kelembutan. Allah sayang banget sama kamu, ucapnya dengan suara rendah dan tulus. Makanya Mas dikasih kamu sebagai istri. Di saat Mas hampir gak kuat, kamu tetap jadi alasan Mas bisa berdiri. Azarin menelan ludah, matanya berkaca-kaca lagi. Mas, jangan bilang gitu, nanti aku
Din menggeleng, mendekatkan sedikit dahinya ke kening istrinya. "Sayang," bisiknya, "Mas bangga sama kamu. Mas bersyukur sama kamu. Dan Mas cinta sama kamu, bukan cuma karena kamu ibu dari anak-anak Mas, tapi karena kamu perempuan yang Mas pilih, dunia akhirat." Azarin menutup mata, air matanya merembes turun. Tapi kali ini bukan karena takut. Bukan karena lelah. Tapi karena diperlakukan seindah itu, di tengah badai hidup yang sedang meremukkan mereka. Din menatapnya lama. Tanpa suara, tanpa beban, hanya cinta yang jatuh dalam bentuk paling murni yang 103. Dia miliki. Dalam hatinya, sebuah kalimat melintas, seperti doa yang dipanjatkan dalam diam. "Ya Allah, jagalah perempuan ini. Kalau kebahagiaanku harus dibagi, biar aku saja, asal Engkau titipkan ketenangan pada hatinya." Zamira menguap kecil di lengannya, Zayan masih menyusu dengan damai. Tangan Din berkali-kali naik turun di punggung si bayi, namun pandangannya tertarik pada wajah istrinya. Wajah yang lembut, mata yang masih berkaca-kaca, jilbab yang sedikit berantakan karena sejak tadi tertarik saat akan menyusui, tapi tetap cantik. Azarin menunduk pada bayi di dadanya, membelai kepalanya pelan. Cahaya pagi yang masuk dari sela gorden jatuh tepat ke kulitnya, membuat perempuan itu tampak seperti pusat dari segala hal baik yang tersisa di dunia. Di saat yang bersamaan, ponsel Din berdering, memecah keheningan lembut yang baru saja membungkus mereka. Suara itu membuat Din refleks menoleh ke meja kecil di samping sofa. Getaran ponsel terdengar nyaring, seolah membawa kabar yang sudah sejak tadi menggantung di anemtara mereka. Din segera bangkit, meletakkan Zamira perlahan di pangkuan Azarin sebelah Zayan, agar tidak terkejut. Jemarinya cepat meraih ponsel, dan begitu melihat nama yang tertera di layar, sorot matanya berubah, ada semangat, ada ketegangan, ada harapan kecil yang dia sendiri tak yakin ingin menerima atau takut untuk mendengar. "Vera," gumamnya, lalu segera menggeser layar hijau. "Ya, Vera. Gimana?" Suara Din terdengar sedikit terangkat, namun tetap berusaha stabil. Azarin yang tengah menyusui, menoleh. Tatapannya otomatis mencari jawaban dari wajah suaminya, mencari sedikit kepastian di tengah kegelisahan tentang Alea yang makin menghimpit. Di seberang sana, suara Vera terdengar tergesa namun terkontrol. Din mendengarkan dengan fokus penuh, matanya menatap lurus ke satu titik di udara. Semakin lama Vera bicara, semakin tegang rahangnya. Sampai akhirnya Vera berkata dengan jelas, "CCTV di lantai itu mati, Pak. Khususnya yang tepat mengarah ke unit Mbak Alea. Mati dari beberapa hari yang lalu." Din terdiam sesaat. Mata yang semula penuh harapan perlahan menggelap, seperti seseorang yang baru saja menyatukan potongan puzzle yang tidak ingin dia lihat gambarnya. Azarin memperhatikan perubahan ekspresi itu. Tangannya tanpa sadar menghentikan gerak, jantungnya berpacu lebih cepat. "Mas," panggilnya lirih. Din menghela napas dalam, panjang, sebelum menjawab Vera. Suaranya berusaha tetap netral, tapi ketegangan halus tak bisa disembunyikan. "Baik, Vera. Kamu teliti lagi. Coba cek dari lobi, basement, bahkan lift. Siapapun yang masuk atau keluar, semuanya kamu catat. Jangan lewatkan apapun." "Baik, Pak." Dan telepon pun terputus. Din menurunkan ponselnya perlahan. Tangannya mengepal sekilas sebelum dilemaskan lagi. Dia menutup mata sepersekian detik, mencoba menelan rasa yang tidak ingin dia bagikan pada istrinya, khawatir, dan sedikit firasat buruk yang mulai nampar pikirannya. Azarin langsung bertanya, suara kecil namun jelas memohon. "Mas, bagaimana?" Din membuka mata, dan dalam sekejap, seperti seorang pria yang sudah terbiasa menahan badai untuk melindungi rumahnya, dia mengatur ekspresinya. Membentuk senyum yang hangat, menatap istrinya dengan ketenangan yang sangat dia paksakan. "Sayang." Din mendekat, duduk di sampingnya, mengusap punggung istrinya perlahan. "CCTV di lantai itu mati. Jadi Vera belum dapat apa-apa."
Belum tentu ada apa-apa juga, iya. Bisa aja Alea pergi sebentar, atau... 104. Sinyalnya hilang. Azarin menunduk, menelan kekhawatiran yang mulai naik ke tenggorokan. Tapi, Kak Al gak pernah kayak gini, kata Umi. Dia selalu mengutamakan Sanum di atas segalanya. Din memiringkan tubuhnya sedikit, meraih dagu istrinya dengan lembut, mengangkatnya agar mata mereka bertemu. Nanti kalau ada apa-apa, Mas pasti bilang, ujarnya pelan. Mas gak akan sembunyiin apapun dari kamu. Tapi sekarang, jangan dulu ngerasa yang aneh-aneh, ya. Azarin menggigit bibirnya pelan. Aku takut, Mas. Din menarik napas, lalu mengecup pelipisnya, lama dan tulus. Tangannya mengusap kepala Azarin, memberi ketenangan yang masih dia cari untuk dirinya sendiri. Mas juga takut, bisik Din, lirih, dan jujur. Tapi kalau Mas ikut panik, kamu nanti tambah kepikiran. Alea itu kakak kamu, sayang. Tanggung jawab Mas juga buat jagain perasaan kamu. Azarin memejamkan mata. Maaf kalau aku jadi beban Mas. Din langsung menggeleng kuat. Kamu istri Mas. Bukan beban. Kamu rumah Mas. Kata itu membuat dada Azarin serasa diremas hangat, sakit, tapi menenangkan. Zayan menggerakkan tangan mungilnya, seperti mengingatkan bahwa dunia kecil mereka tetap bernapas, meski dengan gelombang besar yang belum diketahui arahnya. Din menatap bayi itu, lalu kembali menatap istrinya. Mas akan cari Alea, ucapnya mantap. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng. Tapi sekarang, kamu fokus dulu ke anak-anak, ya. Biar Mas yang mikir yang berat. Azarin mengangguk pelan, meski kecemasannya tentu tak bisa hilang. Din tahu itu. Din merasakannya. Dan meski pikirannya sendiri mulai diselimuti bayang-bayang buruk tentang Alea, dia tetap menahan semuanya di dalam dada, demi perempuan yang kini duduk menyusui anak mereka sambil berusaha kuat. Din mengusap puncak kepala Azarin sekali lagi, lebih lembut, lebih lama. Badai mungkin sudah di depan mata. Tapi untuk sementara, Din memilih menjadi payung. Sementara itu, di lantai 2, tepat di kamar Davian, suasana terasa berbeda, hening yang bukan sekadar hening. Davian berdiri di balkon kamar, masih mengenakan pakaian salat duha yang tadi dia kenakan bersama Din. Pandangannya kosong, menembus jauh ke langit yang cerah, namun pikirannya berkabut. Ponselnya yang tergeletak di meja dalam kamar berbunyi, pertama sekali. Kemudian kedua, ketiga, namun Davian tidak bergeming. Seolah telinganya memilih tuli terhadap dunia luar. Setelah beberapa menit terdiam, Davian akhirnya berbalik masuk. Napasnya ditarik panjang sebelum dia membuka lemari. Dengan gerakan teratur, dia mengambil kemeja rapi, celana panjang, dan jaket bersih. Tak ada ekspresi di wajahnya saat dia mengganti pakaian, namun gerakannya jelas, dia sedang memaksa dirinya untuk tetap tegar. Ponsel itu kembali berbunyi. Davian mendesis pelan, menahan emosi yang mulai memanas. Dia melirik layar ponselnya begitu selesai merapikan kerah kemejanya. Keningnya mengerut. Nomor asing, kode negara Indonesia, 3 panggilan tak terjawab. Bukannya menghubungi kembali, Davian justru mengunci layar, lalu menekan fitur blokir tanpa ragu sedikit. Pun, 105. Aku sudah menutup semuanya, gumamnya lirih. Aku sudah mengubur semuanya, di negara itu. Wajah ibunya melintas sesaat di benaknya tersenyum lembut, seperti biasanya dan hati Davian mencelos. Tapi seperti biasa pula, dia menahan untuk tetap kuat. Dengan langkah panjang, dia mengambil dompet, kunci, dan tas kecil. Kemudian keluar dari kamar, menuruni tangga melingkar yang panjang dan sunyi. Namun langkahnya terhenti tepat di depan kamar sang kakak. Entah kenapa, dadanya mendesak untuk mengetuk. Bang! Panggilnya pelan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Din berdiri di ambang dengan wajah suram, sorot mata penuh kecemasan, dan aura lelah yang tidak bisa disembunyikan. Namun tatapan Din itu tetap hangat menyambut adiknya. Rapi banget,
Komentar Din sambil melirik Davian dari atas sampai bawah. Mau kemana? Davian sempat menahan napas, ragu membuka percakapan di tengah duka yang melilit. Tapi akhirnya dia menjawab. Mau ziarah ke makam ibu, ucapnya pelan. Abang mau ikut. Din menggeleng perlahan. Mungkin sore, atau besok. Din menoleh sedikit, memastikan Azarin tidak dekat dan tidak mendengar. Lagi ada masalah kecil. Kening Davian langsung mengerut. Mbak Asa kenapa? Din menarik napas panjang, napas yang berat, seperti berusaha menahan dua badai sekaligus di dadanya. Bukan Asa, jawabnya akhirnya. Tapi masalah di Indonesia. Davian ingin bertanya lebih jauh, namun tatapan Din menandakan itu bukan waktunya. Din menepuk bahu adiknya pelan. Kamu hati-hati, ya. Davian mengangguk, meski hatinya masih mengambang dengan tanda tanya besar. Dia melangkah satu langkah menjauh, tapi berhenti lagi. Sesuatu yang lain menghentikan langkahnya. Sesuatu yang sudah dia pikirkan sejak selesai salat duha. Bang, panggilannya kali ini lebih berat, lebih serius. Din yang hendak masuk kembali menoleh. Ya, Davian menelan ludah. Tatapannya menembus ke mata Din. Aku mau sekalian beli tiket ke Mesir, ucapnya akhirnya. Cuti kuliahku sudah habis. Aku harus balik. Din menembeku. Di tengah duka ibunya yang baru meninggal. Ayahnya yang pergi dari rumah. Masalah hilangnya Alea yang misterius. Dan Azarin yang dilanda kecemasan. Kini adik satu-satunya juga ingin pergi. Davian tahu kabar itu akan memukul Din. Itu terlihat jelas dari tatapan kakaknya yang mendadak kosong seketika. Gelombang sakit itu begitu nyata, tapi Din justru tidak mengatakan apapun. Keheningan panjang menggantung sebelum Davian melanjutkan. Suaranya lebih lirih, hampir pecah. Maaf, kalau aku tidak bisa menemani abang menghadapi semua ini. Dia menunduk sejenak. Tapi aku harus menyelesaikan kuliahku. Itu, impian ibu. Gelar S2-ku. Lalu matanya kembali menatap Din, kali ini bergetar samar. Aku ingin datang lagi ke makam ibu nanti. Membawa gelar itu, Bang. Napas Davian tercekat sepersekian detik. Biar aku bisa menebus sedikit rasa bersalahku sama ibu. Dia terdiam lagi selama beberapa detik. Dan, Papa. Kalimat terakhirnya keluar seperti bisikan yang perih. 106. Din menatap adiknya lama, seperti mencari cara untuk menahan dunia yang terus merenggut satu persatu orang yang dia sayangi. Namun sebelum dia sempat menjawab, Davian mendekat lalu memeluk kakaknya dengan erat. Bang, bisiknya, aku akan kembali. Din memejamkan mata. Pelan, namun jelas terlihat dia berusaha menjaga napasnya tetap stabil. Aku bakal balik jadi adik abang yang bisa diandalkan. Lanjut Davian, suaranya bergetar. Aku janji. Aku gak akan bikin siapapun repot lagi. Aku gak akan jadi alasan orang-orang pergi. Din nyaris menarik napas tersengal. Kata-kata itu menusuk terlalu tepat, terlalu dalam, di titik yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang. Davian tidak sadar bahwa kalimatnya barusan memukul Din tepat di tempat yang masih berdarah. Namun Din tetap diam, tetap tidak menangis, tetap berdiri, sekalipun lututnya rasanya melemah. Karena Azarin masih di dalam kamar. Karena istrinya, yang sedang rapuh, tidak boleh melihat dia hancur. Davian merenggangkan pelukan, menatap wajah kakaknya dengan mata memerah. Aku tahu abang lagi banyak pikiran. Tapi percayalah, aku gak akan lama. Din menatapnya lama. Sangat lama, seolah dia sedang mencoba merekam wajah adiknya, sebelum waktu mencuri juga sosok yang satu ini darinya. Akhirnya Din mengusap belakang kepala Davian, gerakan yang penuh sayang namun juga syarat putus asa yang ditahan. Janji itu, jangan kamu ucapin sambil mau pergi jauh. Suara Din rendah, serak. Abang udah kehilangan terlalu banyak, Dav. Davian menelan ludah keras-keras, tersadar bahwa dia baru saja menekan titik paling sensitif kakaknya. Bang, ujarnya lirih. Aku cuma pergi sebentar.
Buat hidup aku sendiri. Buat masa depan aku. Buat ibu dan papa. Din menunduk sedikit, menyandarkan dahinya pada bahu Davian sejenak. Bukan pelukan, hanya sentuhan singkat, seolah itu satu-satunya cara agar air matanya tidak jatuh. Ya, hanya satu kata, namun beratnya seperti ratusan ton. Pergilah. Tapi kembali dengan versi terbaik dan paling baik. Davian menarik napas gemetar, lalu mengangguk. Keheningan panjang menggantung di antara mereka, hanya terdengar suara langkah pelan Azarin di lantai atas dan desiran AC ruang keluarga yang tepat di bawah tangga. Saat akhirnya Davian mundur satu langkah padahal Davian hanya berziarah, Din baru sadar betapa sunyi rumah itu tanpa ibunya, dan betapa cepat orang-orang bisa meninggalkan celah kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Davian menatap kakaknya satu kali lagi, dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar bahagia, namun cukup untuk memberi harapan bahwa dia akan baik-baik saja. Bang! Davian menambahkan pelan. Maaf, ya. Din mengangguk. Rahangnya kembali mengeras. Doakan aku. Davian kembali berseru. Kamu selalu abang doain, jawabnya lirih. Dari dulu. Sampai kapanpun. Kalimat itu membuat Davian menunduk, menahan gejolak di matanya. Dan saat Davian berjalan menjauh menuju pintu rumah, Din berdiri di tempat yang sama, memandangi. 107. Punggung adiknya dengan hati yang terasa diremas. Dia menegakkan tubuh, mengembuskan napas panjang, lalu menyeka cepat sudut matanya dengan gerakan nyaris tak terlihat. Tidak boleh hancur. Azarin tidak boleh melihat. Rumah ini sedang berdiri di atas banyak luka, dan hanya dia satu-satunya yang harus tetap utuh, atau berpura-pura utuh.